Oi. Yang pakai salsa ini. Buat lebih. Mana ini? Macam lagi. Dia dah salah buat itu juga mungkin. Jadi ada 60 menit. 10 menit. Aku nak 60 detik. Bukan ada 10 menit, ada 60 detik. Nak berapa menit? Aku nak 2 menit bisa kalau pakai 10. Kemudian kita ada cara. Selamat datang di Masjid Agung Nur Arafah. Ya. Luar biasa, Pak. Iya. Sambutannya. Oh, gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Kami mohon kepada bapak-bapak kita mengambil jalur di tengah ya. Jangan kalau pakai tidak fokus ke depan sini bapak-bapak ya, bapak-bapak di sini. Oh bapak-bapaknya di sebelah sini aja dulu, nggak apa-apa sini. Kiri kanan ya. Nah, masih nyindir juga ujung-ujung. Sebelah sini separuh. Karena dalam belum muncul ibu lemahannya air. Sebelah sini juga ada apa sih? Oh, di situ. Oh, ibu-ibu yang di ujung bisa buat baris kedua baik di sini, ibu. Jangan terlalu Agak di sini dulu. Ayo, bergeser yang dari. Nah, buat baris kedua atau di depan sini juga ada apa-apa. Di depan sini atau di belakang baris kedua ya. TV One. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang saya hormati Ustaz Haji Al-Fitrah Piyama sebagai owner PT MHU Persita Rombongan dari Jakarta. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin undangan yang menyempatkan hadir memenuhi undangan dari Bapak Usi Doni. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan, diberikan kesempatan. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama dan utama tentu mana senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, di antaranya nikmat sehat, nikmat sempat ya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat buat Allah, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya karena begitu banyak nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tentu maka dari itu marilah kita senantiasa banyak-banyak bersyukur, dan dalam syukur tersebut kita aturkan juga salawat dan salam kehadirat Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan di akhirnya nanti kita semua mendapat syafaat yang berkiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tentu kami atas nama rekan kami Bapak Wisnu Doni mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kita semua atas kehadirannya. Tentu saja ini merupakan kebahagiaan bagi beliau karena tadi hal-hal cemas ya beliau ini mana nengok kanan kiri kok belum banyak yang datang. Tapi alhamdulillah inilah orang-orang yang mudah-mudahan orang-orang yang diberkati Allah mendapatkan rahmat kaget. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat ke Baitullah. Kemudian daripada itu dalam rangka Rukso dan Syiar ke Baitullah keliling Indonesia, solusi mudah ke Baitullah. Maka dari itu untuk mengambil berkah, mengambil barokah, kemudian mudah-mudahan Allah ridho pertemuan kita hari ini, mari bersama-sama kita buka, kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan kemuliaan suratul Fatihah Allah ridho, Allah mempermudah, merahmati pertemuan kita hari ini. Kullu syai'un lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya adalah acara inti kita tentang pemaparan penjelasan oleh owner PT MHU Ustaz Haji Al-Fitrah Piyama dalam rangka Rukso dan Syiar ke Baitullah keliling Indonesia, solusi mudah ke Baitullah. Kepada beliau Ustaz, waktu seluas-luasnya kami persilahkan. Mohon maaf sebelum acara puncak kita, acara intinya ternyata ada sambutan baru dikasih konfirmasi dari kita. Mohon maaf ya, ada salah dikit. Kepada Bapak Gusti Doni, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Haji Al-Fitrah Piyama, pemilik travel MHU. Yang kami hormati Bapak Ustaz Muhammad Madlam selaku Ketua Takmir Masjid Nur Arafah. Yang kami hormati
Bapak Haji Zainal Habib, Ketua Takmir Masjid Al-Kahfi, yang kami hormati Majelis Taklim Nur Arafah, Majelis Taklim Masjid Al-Kahfi, dan bapak-bapak tamu undangan yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita masih diberikan nikmat kesempatan dan kesehatan guna menghadiri undangan kami dari Travel MAU untuk agenda Syiar Baitullah. Sallallahu salam tak lupa kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga sahabatnya jalan dari kelak. Amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Badran selaku Ketua Takmir Masjid yang telah mensupport kami dan memberikan izin travel kami MAU dapat mengadakan acara di Masjid Nur Arafah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan ganjaran pahala atas kebaikan Bapak. Amin ya rabbal alamin. Adapun agenda travel agenda kami ini untuk sosialisasi Syiar Baitullah. Jadi kami dari travel MAU cabang Prabowo ini ingin mengajak bapak-bapak ibu untuk umroh mudah dan aman. Jadi mungkin itu saja tujuan kami untuk mengundang bapak-bapak. Mohon maaf apabila penempatan kami dan penyambutan kami tidak berkenan di hati bapak-bapak ibu. Pada Allah tak mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah sambutan dari Bapak Wisnu Doni. Beliau sebagai marketer PT MAU Palembang. Selanjutnya adalah penjelasan, insyaallah sambutan akan disampaikan oleh Haji Alfitrah Biama sebagai owner PT MAU. Kepada beliau waktu seluas-luasnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang saya hormati Ustadz Doni beserta tim MHU Prakumuli. Yang saya hormati pengurus masjid. Yang saya hormati Bapak Ibu calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah. Pak, Bu, mau umroh? Alhamdulillah. Pak Ustadz, kalau semuanya pada mau, tambah semangat saya. Karena itulah tujuan kedatangan saya ke sini, agar siapapun yang mau umroh, saya bantu, saya mudahkan, saya beri solusi. Semoga siapapun yang jawab mau, dan yang paling kencang jawabnya, dia nanti yang duluan. Pak, Bu, mau umroh? Mau. Ya Allah, kabulkan. Bapak, Ibu, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, tak kenal maka tak sayang. Saya Haji Alfitrah Biama atau Abang Mahir, selaku pemilik dari Travel MHU. Ada yang kenal MHU sebelumnya, Bu? Atau ada yang kenal dagangan saya di Tanah Abang? Tanah Abang online kalau di TikTok, atau toko umum Mahir. Ada yang pernah belanja, Bu?
ya. Saya itu sebenarnya lebih dikenal sebagai pedagang di Tanah Abang. Kalau di TikTok itu nomor 1, cek saja. Ada jutaan itu yang ikut. Customer kami seluruh Indonesia. Padahal kalau ada yang bilang ada tarifnya kasih hadiah Ustaz. Bapak Ibu calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, saya itu pengusaha di Tanah Abang, juga saya pelayan tamu Allah. Sayalah saat ini yang melayani ribuan kaum muslimin dari Sabang sampai Merauke yang umroh setiap bulan. Ribuan yang berangkat setiap bulan. Hari ini Ustadz Doni coba perhatikan di live kita tadi pagi. Itu ada keberangkatan, sore ini ada manasik, ada juga kedatangan. Seperti itu sibuknya tim di Jakarta. Ada yang berangkat, ada yang bimbingan manasik, ada kedatangan. Karena apa Bapak Ibu? Travel MHU yang saat ini dipimpin oleh Ustadz Doni Ibrahimuli sedang viral. Coba nonton di TikTok sekarang. Kita sedang live, namanya Owner Travel MHU. Di follow ya Bu, supaya kita saling kenal. Jadinya ibu-ibu nanti dapat harga spesial dari saya, insya Allah. Mau harga spesial? Mau. Kami sering buat harga dadakan. Harga 19 juta. Bahkan pernah 15 juta. Pernah. Jangan ragu, jangan khawatir, jangan takut. Karena tadi Ustadz Doni sudah bilang, travel ini bisa bayar setelah pulang. Berapapun nanti Ustadz Doni sampaikan, gak usah lagi ragu, karena bisa bayar setelah pulang. Travel ini bisa bayar di Mekah, namanya umroh COD. Berapapun nanti Ustadz Doni kasih keluar harga, jangan ragu, jangan takut, karena bisa COD. Pernah dengar umroh COD Bu? Belum ya? Ini sudah travelnya. Bayar di Mekah. Jangan ragu, jangan takut. Karena apa? Travel kami ini resmi, akreditasinya A. Tidak sembarang travel itu A, kecuali track recordnya positif, bersih, aman, amanah dan jujur. Bapak Ibu calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, kedatangan kami di Prabu Muli ini masih dalam rangkaian roadshow dan syiar keliling Indonesia. Kalau ada yang perhatikan TikTok kami, hampir setiap hari pindah kota kabupaten, hampir. Minggu lalu kami keliling di Lampung 2 minggu, bukan waktu yang sedikit, 2 minggu. Mulai dari Bakahuni, tembus ke Lampung Barat sana, Lampung Utara, hampir semua Lampung kami datangi. Seperti ini agenda dan kegiatan kami, menemui tim para agen, para marketer seluruh Lampung. Nah, sekarang kami keliling Sumatera Selatan. Bapak Ibu, berita gembira. Semua yang kami temui cepat berangkat umrohnya Pak Ustaz. Maka Bapak Ibu setelah ini lihat saja keajaiban-keajaiban. Bukan berarti kami ini wali, bukan, karena kami ini membawa keberkahan, membawa kemudahan. Maka siapapun yang hadir hari ini, Ustadz Doni siap-siap, semuanya insya Allah dalam waktu dekat. Amin. Seperti itu yang kami saksikan. Kami keliling kemana-mana, rata-rata orang yang berjumpa dengan kami cepat umroh. Karena apa? Travel MH memudahkan umat ke Baitullah. Setelah Prabu Muli, rencana kami kembali ke Banyuasin. Selanjutnya nanti ke Bali dan seterusnya dan seterusnya. Insya
insya Allah. Adapun tanggal 10 balik lagi ke Jakarta karena agenda Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ujung sana insya Allah. Setelah itu masuk Ramadan, kemungkinan lanjut Bengkulu dan seterusnya dan seterusnya. Inilah syiar Baitullah ibu-ibu. Tidak ada maksud dan tujuan kecuali memudahkan umat ke Baitullah. Apa yang dimudahkan oleh travel NH? Kenapa travel ini jauh-jauh dari Jakarta keliling Indonesia sampai hari ini di Prabu? Yang pertama tadi, bisa berangkat dulu, bayarnya setelah pulang. Gimana Pak, tertarik? Berangkat dulu, bayarnya setelah pulang? Pasti ya. Gimana Bu, tertarik berangkat dulu, bayarnya setelah pulang? Tertarik. Bukan hanya mau jadi jamaah Pak Ustaz, jadi agen pun kalau kayak gini pasti mau. Gimana Pak, mau jadi jamaah atau mau jadi agen? Bagaimana dengan harga Pak Haji? Harga sangat terjangkau. Coba nonton di TikTok sekarang, ini hampir 200-an yang nonton ya. Sebentar lagi 500 ini. Bukan hanya warga Prabu Muli yang menyaksikan syiar Baitullah di masjid ini, warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke nanti kita lihat menonton juga, melihat wajah-wajah Duyufur Rahman, calon tamu Allah tahun ini. Pemirsa yang di TikTok, inilah wajah-wajah calon Duyufur Rahman, calon tamu Allah 2025 dari Prabu Muli. Saya doakan semoga wajah-wajah ini hadir nanti di Baitullah 2025, apakah umrah maupun haji. Amin. Bukan hanya umrah Bapak Ibu, Travel NHU juga memiliki program haji langsung berangkat tanpa antri dan bisa bayar di Mekah atau haji cibur. Bukan hanya umrah, haji pun bisa bayar di Mekah. Kalau tidak berangkat, tidak ada pengeluaran uang 1 rupiah pun, karena bayarnya ketika tiba di tanah suci. Bapak Ibu calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, sudah 200-an yang hadir bersama kita dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Program berangkat dulu bayar setelah pulang, prosesnya kita berurusan dengan bank syariah. Mulai dari DP sampai pelunasan 36 bulan dengan bank syariah, bukan dengan travel. DP 15% diminta oleh bank syariah. Setelah transfer DP kurang lebih 5 juta Pak, kurang lebih 5 juta. Karena harga kita kebanyakan di bawah 30-an. Start Palembang kemungkinan 23, 25 tergantung hari dan paketnya nanti. 15% itu berarti kurang lebih 5 juta. Bu, ada uang 5 juta? Ada ya? Pasti. Pak, ada dana 5 juta? Ada. Kalau sudah ada berarti Pak Haji siap-siap semuanya bisa berangkat tahun ini. Cukup dengan uang 5 juta kita sudah bisa berangkat umroh. Adapun pelunasan setelah pulang umroh selama 36 bulan atau 3 tahun. Allah akan memberikan rezeki kepada kita nanti Pak. Orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang umrah, orang yang haji, itu orang yang berjuang di jalan Allah, yang mengorbankan hartanya untuk agama, untuk Allah. Pastilah nanti Allah akan memberikan rezeki buatnya. Urusan pelunasan cicilan setiap bulan mudah insya Allah. Siap Pak? Siap. Siap Bu? Siap. Alhamdulillah. Pak Haji, bagaimana kalau meninggal padahal belum lunas pembayarannya? Alhamdulillah diputihkan, tidak ada tagihan ke keluarga maupun ke ahli waris, tidak ada. Asal Pak Haji jangan berdoa
Ya Allah, matikan saya setelah umroh. Karena saya masih ada utang umrohnya. Doa di tanah suci itu diijabah sama Allah. Hati-hati. Marah kita diijabah. Perkataan doa diijabah sama Allah. Tapi ada betul itu yang meninggal pulang dari tanah suci. Itu gara-gara kata anaknya salah doa di tanah suci. Harusnya ya Allah panggil saya ke Baitullah lagi. Malah dia bilang panggil saya ke Rahmatullah lagi. Pulang meninggal. Bapak Ibu calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah. Kalau nanti ada yang punya niat tidak mau bayar setelah pulang, kan sulit kedetek. Siapa ini yang punya niat tidak mau bayar setelah pulang? Nanti Pak Haji Doni kita doa saja, tersesat terus nanti dia di tanah suci. Tabrak hotel, tabrak tembok, ke masjid ternyata ke gurun. Masih mending ke gurun, ke laut merah. Pas pulang salah naik pesawat, harusnya ke Indonesia, dia ke Afrika sana. Enggak usah lah kita cari lagi Pak Haji. Pasti orang itu niatnya enggak mau bayar setelah pulang. Itu yang pertama Pak Bu, kemudahan yang kami berikan buat warga Prabu Muli, buat warga Sumatera Selatan, travel ini bisa bayar setelah pulang. Cukup dengan DP 15%, harga kita terjangkau kisaran 23 juta, 25 juta, 30-an juta, itu semua tergantung paketnya, tergantung harinya, tergantung pesawatnya. Yang kedua, kemudahan yang kami berikan buat warga Prabu Muli, buat warga Sumatera Selatan adalah bisa bayar di Mekah. Keren. Ini pertama di dalam sejarah haji dan umroh, bayar di Mekah. Kalau bayar cash sudah biasa. Kalau bayar di Mekah ini baru pertama. Prosesnya Bapak Ibu mudah, semudah kita bayar cash. Kalau kita bayar cash, transfernya ke travel. Adapun bayar COD, transfernya ke siapa Bu? Transfernya justru ke rekening pribadi, ke rekening BSI. Bukan ke rekening travel, apalagi ke rekening Pak Haji Doni selaku agen, bukan. Kalau nanti kami tahu ada yang COD transfernya malah ke agen, hati-hati Pak Haji. Tim pusat itu kejam, mereka langsung blacklist. Transfernya ke rekening pribadi. Uang itu masih ada di rekening kita, berangkat ke tanah suci, tiba di tanah suci, barulah uang itu otomatis masuk ke travel tanpa ditransfer lagi. Auto debit itu masuk ke travel. Itu perjanjian kami dengan BSI. Adakah penambahan Rp1? Tidak ada. Kalau harga starting Palembang misal 25 juta, maka transfer ke rekening pribadi 25 juta juga. Itu rekening tidak bisa digugat, tidak bisa diotak-atik sama travel. Hak Bapak Ibu selaku nasabah, selaku calon jamaah. Nanti tiba di tanah suci barulah masuk semuanya ke travel sesuai dengan harga. Artinya Bapak Ibu, kalau tidak jadi berangkat, aman. Uang itu masih ada. Maka tidak ada lagi kasus gagal berangkat, kasus penelantaran jamaah, tidak ada. Pokoknya tidak berangkat ke tanah suci, uang itu masih ada di rekening. Keren nggak Bu? Ini terobosan baru. Makanya kami ini berani datang ke Prabu Muli. Makanya kami tunjuk Ustaz Doni sebagai perwakilan kami di sini. Kalau tidak ada program-program yang spektakuler, terobosan yang luar biasa, ngapain jadi agen Pak Haji? Ngapain travel MHU datang ke Prabu Muli? Kalaulah sama saja dengan travel yang ada di sini. Karena kami ada bayar belakangan, ada COD,
masyarakat Rabu Muli. Apatah lagi kami ini sering live Bapak Ibu. Kami ini sering live. Coba sekarang nonton di TikTok, sudah ada 300-an yang nonton. Adakah di sini yang komen aneh-aneh, yang komplain macam-macam terhadap travel ini? Padahal kami setiap hari itu live dan live, menampakkan diri. Bahkan ada yang bilang baru pertama kali di dunia travel di Indonesia ada pemilik travel yang berani live, berani keliling Indonesia. Ya iya, karena kami memberikan garansi bahwa travel kami ini amanah. Kalau tidak percaya bisa bayar belakangan. Kalau tidak percaya bisa bayar di Mekah. Karena kami memberikan garansi ini, makanya kami berani live. Coba kalau tidak Bapak Ibu, sekali kami menipu, habis kami di komen negatif sama warga Indonesia. Coba aja Bapak Ibu live, jangankan orang jauh, tetangga ikut komen, orang gak benar itu, penipu itu, tetangga. Kami alhamdulillah sudah keliling Indonesia, berani menampilkan diri bahwa saya pemiliknya. Kalau ada apa-apa komen, kalau ada apa-apa komplain, saya setiap hari live, setiap hari bikin video. Dan ini bukan waktu yang singkat, sudah 2 tahun Bapak. Artinya apa? Kami yakin bahwa travel ini amanah insya Allah. Bapak Ibu calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, Travel MH selain memiliki program berangkat dulu bayar belakangan, program berangkat dulu di Mekah baru bayar, juga ada program tabungan umroh muda. Apa itu program tabungan umroh muda? Berapapun uang kita nabung, begitu nanti cukup harga, pas harga, sesuai harga, langsung berangkat. Tidak ada penambahan 1 rupiah pun. Di mana tabungannya? Apakah menabung di travel atau di agen? Tidak. Tabungannya lagi-lagi ke Bank BSI. Kami bekerja sama dengan Bank BSI. Siapapun nanti yang mau konfirmasi ke Ustaz Doni selaku agen, saya mau ikut program tabungan. Nanti umrohnya sekitar 5 tahun akan datang. Berarti menabungnya ya ratusan ribu per bulan. Saya mau umroh 3 tahun yang akan datang, berarti tabungannya kurang lebih 1 juta. Saya mau umroh 1 tahun yang akan datang, berarti sekitar 2 juta setiap bulan, kurang lebih. Kitalah yang menentukan mau umroh kapan. Tahun depan, 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, hatta 5 tahun yang akan datang. Kita yang menentukan, karena rekening itu pribadi, bukan atas nama travel, bukan juga atas nama agen. Artinya sewaktu-waktu kalau travelnya tidak ada, tidak berangkat, uang itu masih ada sama kita, hak pribadi. Inilah yang kami maksud tabungan mudah. Gimana Bu? Tertarik? Tertarik Pak? Ini memudahkan kita ke Baitullah insya Allah. Karena pada umumnya tabungan umroh itu ke travel. Sekarang malah tabung umroh di bank resmi. Kalau ke travel Bu, jangankan ibu, jangankan bapak, saya juga ragu. Nanti saya nabung, iya sekarang memang bagus travelnya. Nanti 2 tahun, 3 tahun ke depan gimana? Jangankan bapak ibu, saya juga ragu. Amannya transfer ke bank saja. 3 tahun, 5 tahun ke depan aman, karena kita nanti berhadapan dengan bank, bukan berhadapan dengan travel. Bapak ibu calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, rata-rata orang yang ikut program tabungan, saya jumpai mereka di bandara atau di tanah suci, saya bilang begini, Bapak ibu kok bohong sama saya? Hei, kenapa bohong Pak Ustaz? Katanya mau umroh 5 tahun yang akan datang. Ini belum sampai 1 tahun umroh. Iya Pak Ustaz, rezeki saya tiba-tiba banyak. Bukan 1-2 orang Bu, banyak saya temui. Bilangnya 3 tahun, 5 tahun baru umroh, nggak sampai.
Ada yang hitungan bulan, ada yang hitungan 1-2 tahun umroh. Makanya saya bilang ibu bapak ini bohong sama saya. Kenapa cepat umroh? Itu karena orang yang menabung itu beda level dengan orang yang sekedar mau. Orang yang sekedar mau umroh saja banyak yang belum berangkat sampai sekarang. Itu karena dia hanya bilang mau. Hatta bapak ibu hadir di syiar ini, di majelis ini, tetap nanti banyak yang belum berangkat juga. Ternyata cara menjemput rezeki umroh, cara percepatan agar kita sampai ke Baitullah, caranya adalah ikut program tabungan umroh. Levelnya sudah di atas, karena dia sudah mau umroh. Berikutnya dia berusaha untuk hadir di syiar-syiar Baitullah, dan dia berusaha. Usahanya tidak main-main, dia ikut program tabungan umroh. Makanya rezekinya nanti tidak disangka-sangka. Rezekinya datang dari arah yang tak terduga. Katanya 2-3 tahun umroh, ternyata tidak. Hitungan bulan, hitungan 1-2 tahun umroh. Itu yang terjadi selama ini, yang saya saksikan sendiri di mana-mana. Gimana Bu, berminat ikut program tabungan? Pak, siap ikut tabungan? Siap. Pak, Bu, jangan. Saya larang ini Pak Bu. Kalau belum siap cepat-cepat umroh, jangan ikut tabungan ya. Karena yang ikut tabungan nanti cepat berangkat umroh. Kecuali kalau memang dia sudah siap umroh dalam waktu dekat, gak apa-apa. Pak dulu ajak keluarga untuk tabungan ya. Ketika kita ikut program tabungan, kita dapat perlengkapan umroh nanti. Pak Doni, 1.500.000 untuk biaya perlengkapan umroh. Siapapun yang ikut program tabungan cepat tebus atau beli perlengkapan umroh 1.500.000. Rata-rata orang yang ikut tabungan kemudian ambil perlengkapan cepat umrohnya. Kenapa Bu? Kenapa Pak? Orang yang punya perlengkapan umroh kemudian dia ikut program tabungan cepat umrohnya. Itu karena ketika dia bawa pulang perlengkapan ke rumahnya, dia pajang perlengkapan di ruang tamu, orang pasti tanya atau tetangga tanya, Bu, kapan umrohnya ini? Pak, kapan umrohnya? Jadinya malu Pak begitu. Karena kita malu, akhirnya kita cepat-cepat berangkat umroh. Mungkin ya, mungkin itu alasannya. Intinya selama ini yang ikut program tabungan kemudian bawa pulang perlengkapan umroh, cepat umrohnya. Mungkin karena malu ditanya terus sama tetangga, kapan umrohnya? Ini sudah ada perlengkapan. Akhirnya termotivasi kita, tergerak kita untuk cepat-cepat ikhtiar, berusaha, bekerja sehingga tabungan cepat lunas. Gimana Bu? Siap ikut tabungan? Siap. Alhamdulillah. Bapak Ibu calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamir waqtullah. Da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'aqahu." Orang yang berjuang di jalan Allah dan orang yang berangkat haji dan orang yang berangkat umroh, Allah panggil mereka, mereka penuhi panggilannya. Dan ketika mereka berdoa, Allah kabulkan permintaan mereka. Inilah keutamaan yang pertama. Kenapa kita berangkat umroh? Kenapa kita berangkat ke tanah suci? Karena kita adalah tamunya Allah. Predikat tamunya Allah, tidak semua orang menyandang itu. Urusan pangkat dan jabatan di dunia ini banyak. Namun walaupun pangkat dan jabatannya tinggi pada dunia, belum tentu dia adalah tamunya Allah. Tamunya Allah itu hanyalah orang yang berangkat haji dan berangkat umroh. Walau dia sekaya apapun, sehebat apapun, sepintar apapun, kalau belum Allah panggil, belum juga sampai
Sebaliknya kita yang biasa-biasa saja, hanya karena kita niat, hanya karena kita berusaha datang di syiar Baitullah, kemudian kita ikut program tabungan umroh, kitalah yang lebih dulu ke sana. Saya di bandara menyaksikan itu. Berapa banyak orang yang sudah punya tiket, punya visa gagal berangkat. Ada saja alasan-alasan. Sebaliknya ada orang yang menemani karena dia jauh dari Sulawesi, dari Kalimantan, datang ke Jakarta menemani keluarga. Tiba-tiba karena masih ada sisa seat, dia ikut. Memang panggilan Allah ke Baitullah itu adalah misteri kehidupanmu, misteri kehidupan Pak. Jangan dibilang saya orang kaya bisa sampai. Jangan. Saya tinggal di Tanah Abang, bertetangga dengan banyak orang, terutama sesama pengusaha. Mereka banyak uang, banyak aset, mobil mengkilat. Yang umroh justru karyawannya, yang haji justru karyawannya. Dianya belum, ditanya berbagai alasan. Itulah misteri Baitullah. Rata-rata yang bisa sampai ke sana, dia yang punya niat, saya mau umroh. Dia yang berusaha seperti ini usahanya, dan dia yang ikut program tabungan atau ikut DP umroh. Itu yang cepat sampai ke Baitullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih di hadis yang ini, da'ahum fa'ajabu. Allah panggil mereka, mereka penuhi panggilannya. Jadi siapapun yang bisa sampai ke tanah suci itu karena panggilan Allah. Apakah semua yang berangkat ke sana sampai di tanah suci? Tidak Bapak Ibu, tidak. Di travel yang harus sendiri berapa orang yang dideportasi karena ada pelanggaran imigrasi sebelumnya. Apa karena dia tenaga kerja, ada kasus kabur atau kasus-kasus imigrasi lainnya? Mereka mau ke sana rindu dengan Baitullah, sampai di bandara Jeddah ditahan, dipulangkan lagi. Walau dia sudah berangkat, punya visa, punya paspor, ternyata bisa dipulangkan. Tidak sampai injak kakinya di tanah suci. Tidak sampai. Bapak Ibu calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, banggalah diri kita kalau bisa hadir hari ini. Karena bisa jadi kita ini yang akan diundang oleh Allah dalam pertunjukan. Tidak semua orang bisa hadir. Tidak semua orang mau ke Baitullah dan hadir di acara. Tidak semua. Banyak orang, banyak warga yang mementingkan urusan dunia daripada urusan akhiratnya. Karena mereka mikir umroh itu berapa biayanya. Hitung-hitunglah mereka. Padahal ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhulm. Haji dan umrah itu kata Rasulullah menghilangkan kefakiran kita dan juga dosa-dosa kita. Padahal kita umrah itu bukannya memiskinkan kita, justru mengkayakan kita, mensejahterakan kita. Ini keutamaan yang kedua Bapak Ibu. Adakah di Prabumuli, di Sumatera Selatan, miskin, gagal, bangkrut gara-gara haji dan umroh? Gak ada. Bukan hanya di sini Pak, Bu. Saya keliling Indonesia. Tidak ada sejarah gagal, bangkrut, miskin gara-gara umroh. Tidak ada. Yang ada justru karena dia sering haji, sering umroh, dia yang paling kaya di antara yang lain. Betul Pak? Betul Bu? Dia yang paling kaya di antara yang lain. Saya sendiri menyaksikan itu. Sudah berapa yang datang menemui saya menyetor angka miliaran untuk mengumrohkan karyawannya, bukan 1-2 orang lagi. Saya pernah publish itu di Facebook Pak Ustaz. Dia mengumrohkan 40-an orang. Itu karena tanahnya laku. Ada view laut tanahnya di daerah timur sana. Dibeli harga miliaran sama orang. Dia gunakan sebagiannya untuk mengumrohkan warga di sini. Saya tanyalah karena saya penasaran, kenapa Bapak ini kelihatannya biasa-biasa saja, berani menyetor
pemberangkatan 4 Agustus melalui Surabaya. Mereka dari timur sana. Ternyata penuturan warga di sana bukan kali ini saja Bapak ini umrohkan orang. Itu sejak dulu, sebelum tanahnya laku. Tanahnya ini kata warga tidak ada sebenarnya harganya. Mungkin dia jual puluhan juta juga, nggak ada orang lirik. Tiba-tiba ada pengembangan wisata premium di Labuan Bajo sana. Diliriklah tanahnya yang mungkin dia kasih gratis pun orang nggak mau, itu dihargai puluhan miliar. Itu bukan karena kebetulan Bapak Ibu, karena memang dia sudah sering mengumrohkan orang walaupun 1-2 sebelumnya. Allah kasih lipat gandakan hartanya. Bapak Ibu calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, bukan hanya Bapak Ibu, ada juga di Tangerang. Masih tahun kemarin dia datang, katanya saya punya usaha ayam. Saya lihat juga kemarin di sini ada cabang di Palembang. Itu dia umrohkan puluhan karyawannya. Katanya setiap tahun saya umrohkan karyawan saya. Masya Allah, Bu, tidak ada rugi, tidak ada. Yang ada usahanya semakin berkembang, semakin besar. Tidak pernah saya dengar bangkrut, gagal, miskin gara-gara mengumrohkan orang tua, keluarga, karyawan, tidak ada. Teman saya di Tanah Abang juga, saya kurang tahu apakah beliau orang Palembang atau orang Padang. Itu juga sama, Pak Arif namanya. Semoga beliau nonton. Beliau itu Masya Allah setiap tahun mengumrohkan puluhan orang. Dia kontak lagi saya kemarin, ini saya ada karyawan sekian-sekian. Akhirnya Pak Doni, bukan saya ikutan, saya juga alhamdulillah sama. Besok tanggal 11 istri dia bawa rombongan karyawan ke Tanah Suci insya Allah. Jadi seperti itu yang kami lakukan Bapak Ibu. Saya pribadi punya usaha, setiap tahun, setiap iktikaf itu saya bawa keluarga ke Tanah Suci. Umroh iktikaf. Istri saya juga nggak mau kalah karena usaha kami beda-beda. Beliau umrohkan karyawannya, alhamdulillah. Apakah gara-gara umroh ini yang kalau di total Bu, Pak, itu ratusan juta? Apakah setelah itu usaha gagal, bangkrut? Tidak, demi Allah, malah usaha semakin meningkat, semakin hebat, semakin jalan. Ini yang kami sampaikan kepada warga Prabu Muli, warga Sumatera Selatan, dimanapun nanti kami berada, bahwa umroh dan haji ini bisa dikata tanda petik jimat kekayaan, jimat kesuksesan. Insya Allah siapapun nanti yang umroh, yang haji, semakin sukses usahanya, semakin barokah kehidupannya, semakin bagus karirnya. Insya Allah. Bapak Ibu calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah yang nonton sekarang 800-an orang Bapak Ibu, ini menandakan bahwa di tempat ini berkahnya luar biasa. Mungkin saja di sini ada warga Prabu juga, warga Sumatera Selatan. Yang ada di TikTok saya sampaikan, di hadapan saya ada ibu-ibu calon tamu Allah 2025. Kiri kanan saya ada bapak-bapak calon tamu Allah 2025. Semoga kehadiran saya di sini mempermudah, membantu yang hadir ini Bapak Ibu umroh tahun 2025. Amin. Bapak Ibu calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah. Ini keutamaan yang kedua, yaitu berangkat umroh, berangkat haji semakin kaya, semakin sukses. Bukan tambah miskin, tambah melarat, bukan. Ada orang yang bilang begini Bapak Ibu, ah sama saja, di sana kan sholat, di sini juga sholat, di sana sodako, di sini juga sodako. Ngapain jauh-jauh pergi sodako di Masjidil Haram? Buang-buang saja ke sana. Dengar hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang berlipat gandanya pahala. Salatun fi masjidi hadza, salat di masjidku ini kata Rasulullah itu sama dengan 1000 kali salat di masjid lainnya. Wa salatun fil masjidil haram, dan salat di Masjidil Haram itu sama dengan ratusan ribu kali salat di masjid lainnya. Pak, Bu, sanggup sekali salat 100.000 kali salam? Tidak.
saya pun tidak sanggup. Tapi begitulah yang kita dapatkan ketika kita sholat di Masjidil Haram. Sholat Jumat kita di sini, satu sholat Jumat kita dapat. Sekali sholat Jumat di Masjidil Haram, ratusan ribu sholat Jumat kita dapat. Itu berapa ratus tahun itu Pak Haji? Apatah lagi kalau kita berlama-lama program 1 bulan. Ada sekarang program 1 bulan Pak. Bahkan ada program 3 bulan Pak. Itu berapa juta sholat Jumat yang kita dapat. Sekali kita sholat subuh di tanah suci, itu sama dengan ratusan ribu kali sholat subuh. Begitu juga sholat-sholat lainnya. Inilah amalan yang pertama dihisab di yaumul akhir kelak. Bukan sedekah kita berapa jumlahnya, pengabdian kita ke masyarakat berapa tahun namanya. Bukan, semua itu pertanyaan susulan. Yang paling utama awal ma yuhasab, yang pertama dihisab ketika kita meninggal adalah perkara sholat. Sholat kita benar, yang lain benar. Sholat kita rusak, yang lain rusak. Bahkan ada neraka khusus Bu. Orang yang tidak sholat itu ada neraka khusus baginya. Apa namanya? Neraka Saqar. Ada dialog malaikat dengan penduduknya. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kalian ini berada di neraka Saqar? Kenapa? Apa jawaban mereka? Dulunya kami tidak sholat. Semoga ketika kita berada di Masjidil Haram nanti, sekali kita sholat itu membayar semua sholat-sholat yang kita tinggalkan selama ini. Bahkan kita itu seperti berumur ribuan tahun. Kalau sholat sendiri dapatnya 100.000. Kalau berjamaah kali 27, 2.700.000 kali sholat subuh. Dihitung berapa subuh kita dapat kalau programnya 12-13 hari. Masya Allah. Bapak Ibu calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah. Kita yang sadar, yang tahu akan fadilah dan keutamaan ini, pastinya pengen ke tanah suci. Sedangkan kebanyakan orang guyon, canda, kebanyakan orang bahkan menghina. Ini di live kita ini ada yang menghina juga. Perhatikan komen-komen. Ngapain ajak-ajak orang umroh? Itu yang terjadi karena mereka tidak tahu keutamaan ini. Mungkin saja mereka mengandalkan sholat di Indonesia, yang kalau dihitung Pak Haji, seumur hidup jumlah sholat kita kayaknya nggak sampai ratusan ribu. Padahal mereka punya uang, mereka punya pangkat, mereka punya jabatan. Bisa mereka sebenarnya setiap tahun umroh bisa. Namun mereka tidak melakukan itu. Betapa rugi kita Pak, Bu, rugi. Kita punya harta, kita punya ini, punya itu. Tidak sempat umroh, tidak sempat haji. Padahal haji dan umroh itu pahalanya menggunung. Pahala sholatnya menggunung. Belum lagi pahala-pahala lainnya. Ada ulama yang mengatakan bukan hanya perkara sholat yang dilipat gandakan di sana, sedekah pun dilipat gandakan ratusan ribu kali. Ada ulama yang menafsirkan itu. Sedekah, puasa sunnah, bacaan Quran, berzikir, wirid, apapun yang kita lakukan di tanah suci dilipat gandakan ratusan ribu kali juga pahalanya oleh Allah. Maka Bapak Ibu calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, selagi kita hidup, punya uang, punya harta, maka berumrohlah, berhajilah. Kalau tidak sanggup haji karena masa tunggu yang panjang, umrohlah. Berikutnya keutamaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri. Ketika istrinya ini sedang umroh, Rasul sampaikan, Inna laki minal ajri, sesungguhnya pahalamu saat umroh ini ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Itu tergantung dari lelah letihmu dan juga dari harta yang engkau keluarkan. Ternyata Bapak Ibu,
Semakin capek kita saat umroh, karena memang ibadah umroh itu ibadah fisik. Semakin capek, semakin lelah kita, semakin besar pahala yang kita dapatkan nanti. Begitu juga, semakin mahal harga umroh itu, semakin besar pahala yang kita dapatkan. Harusnya jangan pernah bilang umroh mahal. Harusnya berapapun harganya, yang penting masuk akal, terjangkau sesuai dengan hari, fasilitas dan pesawat. Ayo umroh. Karena semakin besar yang kita bayar, semakin besar pahala yang kita dapatkan. Itu rumusnya, Bu. Itu rumusnya, Pak. Semakin mahal harga umroh itu, semakin berpeluang kita untuk mendapatkan pahala yang besar, insya Allah. Keutamaan berikutnya, Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, hal ala nisa min jihad. Apakah perempuan itu ada jihadnya? Rasulullah SAW menjawab, alaihinna jihadun la qitala fi al-hajj wal umrah. Betul, perempuan ada jihadnya, haji dan umrah. Bapak Ibu, ini merupakan keringanan yang Allah berikan kepada ibu-ibu untuk mendapatkan pahala jihad itu luar biasa. Laki-laki pun, hatta saya yang ngomong ini belum tentu mau. Kalau itu disyariatkan oleh agama dan negara, belum tentu saya mau. Bisa jadi Pak Haji saya yang kabur pertama, karena taruhannya adalah nyawa. Ternyata bagi ibu-ibu diringankan oleh agama, cukup dengan haji dan umrah, itu sudah pahala jihad. Masya Allah. Kemudian terakhir Pak Doni, Bapak Ibu, sebentar lagi bulan Ramadan. Ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umratun fi Ramadan, umrah di bulan Ramadan itu ta'dilu hajjatan, itu sama dengan berhaji. Atau kata Rasulullah, ta'di hajjatan ma'i, itu seperti berhaji bersama. Yang belum kesampaian haji karena masa tunggunya yang lama, ada umrah di depan mata, namanya umrah Ramadan. Apakah awal, pertengahan, akhir? Itu pahalanya seperti berhaji. Masya Allah. Travel MHU tahun ini akan membawa ribuan kaum muslimin umrah Ramadan. Ada program awal, program akhir, program pertengahan, dan program iktikaf. Alhamdulillah, Travel MHU konsisten bertahun-tahun membawa banyak kaum muslimin muslimat umrah Ramadan. Kenapa banyak sekali yang tertarik dengan umrah Ramadan? Karena fadilah keutamaannya itu sama dengan berhaji. Alhamdulillah, yang nonton sudah ribuan orang. Alhamdulillah. Jangan lupa Bapak Ibu follow akun TikTok kita, karena akun TikTok ini pertama di Indonesia yang mensiarkan program COD. Karena akun TikTok ini pertama di Indonesia yang mensiarkan program bayar setelah pulang. Karena akun TikTok ini pertama di Indonesia yang berani buka tabungan umroh melalui bank syariah. Sehingga aman buat Bapak Ibu, aman buat masyarakat untuk umroh setelah ini. Tidak ada lagi kasus di Prabu Muli nantinya, kasus penelantaran jamaah, kasus gagal berangkat, kasus penipuan umroh tidak ada. Karena uang kita pegang. Tidak berangkat, tidak ada pengeluaran. Tidak jadi ke tanah suci, tidak ada pengeluaran. Inilah salah satu travelnya. Semoga yang hadir hari ini Allah mudahkan untuk umroh dalam waktu dekat. Amin. Ya. Saya doakan Bapak Ibu, saya doakan sekarang agar semua yang hadir ini, terutama yang nonton juga, bisa umroh. Di mana doa ini diajarkan oleh para ulama yang sering saya bacakan di mana-mana. Rata-rata yang mengaminkan cepat berangkat umroh. Di mana Bapak Ibu siap untuk mengaminkan? Siap. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Ya Allah ya Rabb, berilah kami rezeki agar kami semua yang hadir hari ini dan juga yang nonton live ini
berangkat umroh, berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah. Allahumma rzuqna ziyaratal masjidil haram. Ya Allah, bawa kami ke Masjidil Haram agar kami bisa sholat di dalamnya, bisa melaksanakan amalan-amalan soleh di dalamnya. Allahumma rzuqna ziyaratal Ka'bah. Allahumma rzuqna ziyaratal Multazam. Allahumma rzuqna ziyaratal Hajar Aswad. Allahumma rzuqna ziyaratal Hijr Ismail. Allahumma rzuqna ziyarata maqam Ibrahim. Allahumma rzuqna ziyarata Safa wal Marwah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami rezeki agar kami bisa mengunjungi Baitullah, bisa sholat langsung di depan Baitullah, bisa tawaf mengelilingi Ka'bah, bisa mencium Hajar Aswad, bisa berdoa di Multazam, bisa sholat di Hijr Ismail, bisa sholat di belakang makam Ibrahim, bisa minum air Zam-Zam langsung dari sumbernya, bisa sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal Madinah. Allahumma rzuqna ziyaratal Masjidin Nabawi. Allahumma rzuqna ziyaratal Rawdah. Allahumma rzuqna ziyaratal qabri Rasulillah. Ya Allah ya Rabb, bawa kami menziarahi Madinah, menziarahi kotanya Rasulullah, menziarahi masjidnya Rasulullah, agar kami bisa sholat di Masjid Nabawi, agar kami bisa memasuki Raudhah yang merupakan taman surga, agar kami bisa bersolawat langsung di depan kuburannya ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan dengan bersama penjelasan dari Ustaz tadi. Tentu karena masih ada waktu menjelang sholat zuhur, kami persilahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan, kami berikan waktu bila ada yang ingin ditanyakan. Silakan ibu-ibu. Ada yang mau bertanya Bu, silakan Bu. Bapak-bapak ada? Oh ya. Di sana ada brosur. Ya, kami ambil. Ada pertanyaan itu Pak? Silakan Bapak. Enggak ini boleh, tidak perlu ragu. Silakan Pak. Apa saja yang bisa ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khusus kepada owner Mahago Travel Tour and Travel ya. Yang saya ingin tanyakan, target kita ya di seluruh Indonesia itu berapa untuk jamaah, khususnya di tiap-tiap agen yang ada di Indonesia. Dan di Indonesia sendiri itu
sudah ada berapa agen yang sudah di-cover oleh kita, Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Target seluruh Indonesia kami ada slogan itu 5 juta jamaah. Artinya saya selaku owner, selaku pemilik dari travel ini, saya akan terus keliling Indonesia sampai target ini tercapai. Saya tetap balik ke rumah dalam sebulan itu 2 minggu saya di jalan. Berikutnya 1 minggu untuk urusan bisnis di Jakarta, 1 minggu untuk urusan keluarga. Seperti ini konsistensi kami sejak 2 tahun lalu pertama travel ini berdiri sampai sekarang, alhamdulillah. Saya terus keliling Indonesia sampai target 5 juta jamaah itu tercapai. Entah kapan, intinya kami punya target besar insya Allah. Mohon doanya Pak. Saya juga mendoakan semoga Bapak nanti yang bolak-balik umroh supaya genap itu 5 juta. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir hari ini bolak-balik umroh nanti supaya mencapai target 5 juta jamaah insya Allah. Untuk keagenan sendiri seluruh Indonesia saat ini karena travel kami ini masih baru Pak, baru 2 tahun, ada 1.600-an yang terdaftar resmi di pusat. Ini tentunya angka yang kecil, angka yang sangat kecil dibanding dengan peminat umroh dan juga peminat agen. Kekurangan travel kami ini Pak, Bu, jujur, kekurangan travel kami ini baru hari ini datang ke Prabumi, bukan begitu Pak Ustaz? Itu kekurangannya. Seandainya travel ini sejak awal masuk ke Prabumi, pastilah di sini sudah banyak jamaah dan sudah banyak yang bergabung jadi agen, bukan begitu Pak Ustaz? Iya. Untuk target sendiri kami menargetkan 100.000 agen seluruh Indonesia. Jumlah penduduk kita hampir 300 juta Pak. Angka 100.000 itu angka yang masuk akal. Karena peminat haji dan umroh dari tahun ke tahun semakin meningkat. Saya dapat laporan terbaru data statistik mengatakan sudah hampir 1,5 juta yang umroh di tahun 2024 sampai sekarang. Hampir 1,5 juta. Itu yang terdaftar resmi. Belum lagi travel-travel yang tak resmi. Belum lagi orang yang mandiri atau backpacker, mungkin saja, mungkin 2 juta. Inilah peluang Bapak Ibu yang hadir hari ini untuk menjadi agen. Karena menjadi agen travel haji dan umroh, yang saya tahu, saya gabung di asosiasi, banyak sudah yang bolak-balik haji, bolak-balik umroh, termasuk di MHU sendiri Pak. Alhamdulillah banyak sudah yang bolak-balik umroh. Itu karena program keagenan kami memudahkan siapapun bergabung untuk bisa berangkat umroh secara gretong. Nanti konfirmasi gretongnya berapa tanyakan ke Ustaz Dodi selaku perwakilannya. Saya tidak berani menyampaikan di publik karena ditonton oleh banyak orang. Nantinya nggak ada yang mau jadi jamaah Pak, semuanya mau jadi agen semua. Tanyakan nanti ke Ustaz Dodi. Saya menjamin siapapun nanti yang bergabung di travel ini mudah berangkat umroh insya Allah. Karena travel kita ada program-program yang belum ada di travel mana. Saya janji. Demikian Pak, terima kasih banyak atas pertanyaan. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Silakan Bapak Ibu. Barangkali dari ibunya yang mau ditanyakan, boleh acungkan tangannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Kak, tadi Ustaz bilang tadi ada dana untuk umroh itu yang bisa dicicil. Jadi gimana Kak seandainya biayanya 25 juta dalam jangka 1 tahun, itu ada penambahan atau tetap yang dicicil 1 tahun itu 25 juta? Terima kasih.
Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kiri kamera, sorot-sorot kiri kanan, depan belakang kiri. Please kamera, jangan fokus saja kiri. Berkaitan dengan program cicil setelah pulang Bu, ada penambahan karena bank syariah yang beli paket di travel kemudian dijual ke ibu selaku calon jamaah atau nasabah. Itu persis dengan KPR syariah atau mengambil kendaraan di bank syariah, sama. Nanti bank syariah yang beli mobil kendaraan di dealer kemudian dijual ke ibu. Ini namanya murabahah, ijarah multijasa, jual beli, bukan hutang piutang, bukan juga riba, bukan. Karena di sini ada penjual, ada pembeli. Siapa penjualnya? Bukan travel. Ingat, 1 rupiah uang itu tidak masuk ke travel, semuanya masuk ke bank syariah tadi. Berapapun harga yang dia naikkan, ibu mau nggak? Kalau tidak, jangan. Saya naikin 5 juta, 10 juta, 15 juta. Dia sebagai penjual yang menentukan. Kemudian kita sebagai pembeli menentukan juga mau atau tidak. Dengan kenaikan segini, padahal harga aslinya 25 dinaikkan jadi 30. Karena 2 tahun dinaikkan jadi 35. Karena 3 tahun misalkan dinaikkan jadi 40. Tentu harus ada akad, harus namanya ijab qabul. Ya, dalam hukum murabahah rukunnya harus ada ijab qabul. Itu baru sah, itu murabahannya. Kemudian kalau kita mau transaksi ribawi itu seperti apa? Bisa juga, namun haram. Kita pinjam uang di bank sejumlah 25 juta tanpa tahu mau umroh atau mau beli kendaraan, mereka nggak mau tahu. Pokoknya ibu ambil uang 25 juta, bayar ke travel umroh cash. Itulah yang dimaksud dengan ribawi atau transaksi bunga. Itu namanya utang piutang, tidak dibolehkan, tidak boleh. Walaupun bank nanti mendiskonkan, saya kasih diskon Bu, pinjam 25, bayarnya hanya 25 juta 500. Ibu pikir, wah ini tawaran yang menggiurkan, daripada murabahah jadi 30. Mendingan saya ambil ini, ambil uang saja, bayar ke MH untuk umroh. Ternyata itu godaan neraka, godaan jahanam ya Pak. Karena itu kategorinya riba, walaupun sangat menggiurkan. Siapa yang tidak mau 500.000 dengan sampai 30 juta? Tentunya kembali ke imannya ibu, apakah mau yang halal atau mau yang haram. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, sebenarnya umroh itu bukan gretong ya. Maaf karena kita sedang live TikTok, kita bilangnya gretong ya. Itu gretong bahasa apa Pak? Bahasa Palembang atau bahasa apa? Gratis, tapi kita condongkan sedikit gretong. Umroh itu sebenarnya gretong. Yang kita bayar itu adalah pesawatnya, hotelnya, gitu ya, dan akomodasi lainnya. Itu yang kita bayar, bukan umrohnya. Selama kita di tanah suci, bertahun-tahun kita tinggal di tanah suci, tidak ada orang yang minta pembayaran kalau kita umroh, tidak ada. Ketan yang ambil mikot, setelah itu masuk Masjidil Haram, selesai 1-2 jam umroh. Tidak ada yang pernah minta uang, tidak ada. Terus murabahah itu atau bayar setelah pulang itu, bayar apa kita? Kalau di sananya nggak ada pembayaran, ternyata yang kita bayar adalah kendaraan yang ke sana. Apakah bayar gas atau bayar cicil? Itu seperti ke masjid, sholatnya gretong. Pernah nggak Pak Ustaz? Ada orang yang minta bayar terus sholat? Nggak pernah. Pertanyaannya, kendaraan yang kita pakai, mobil yang kita pakai dari rumah ke sini itu cash atau kredit? Begitu. Sama umrohnya gretong, kesananya yang berbayar. Makanya di kesempatan ini warga Indonesia, warga Prabu Muli, saya mau Pak Ustaz menggratiskan orang-orang. Angkat tangan yang mau gratis umroh, angkat tangan. Serius saya di Bapak ini. Luar biasa ya. Dapat barokah semua pagi.
Syaratnya Bapak Ibu ketemu saya di Masjidil Haram. Saya tidak mau tahu kesananya jalan kaki, naik motor, naik pesawat. Begitu juga di sananya tinggal di hotel, tinggal di gua. Intinya saya siap mengumrohkan, menggantungkan. Saya tunggu di Masjidil Haram. Saya doakan semoga semuanya jadi agen supaya ditutup gentong nanti. Amin. Ada lagi Bapak Ibu? Semangat saya Pak Haji, karena Pak Haji yang mengumpul. Mau ditanyakan? Ayo Ibu, mumpung masih ada waktu, kesempatan yang langka, kita bisa bertemu dengan owner langsung dari PT MHU. Silakan, acungkan tangannya yang mau bertanya. Foto bersama Pak, kalau nggak ada. Kalau tidak ada, oh ya ada. Nanti Bapak MC mungkin bisa diinfokan untuk foto bersama ini sebelum sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Pak Ustadz, saya nanya, gimana seandainya saya sudah lunas bayar untuk berangkat umroh, misalnya 25 juta. Terus pada waktu hari H, saya misalnya ada halangan sehingga tidak jadi berangkat. Nah, gimana itu masalah masalah keuangan yang sudah saya setor? Dan juga bagaimana kalau misalnya ada halangan lain, kemana kami akan menghubungi? Apakah langsung ke bank syariah atau langsung ke Pak Ustadz misalnya? Itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Berkaitan dengan hal itu, karena kita sudah bertransaksi dengan perusahaan sudah beli tiket pesawat atas nama Bapak, perusahaan sudah beli akomodasi semuanya, visa dan lain-lain atas nama Bapak, artinya tinggal berangkat. Semua sudah dibayar oleh perusahaan, maka Bapak harus berangkat. Adapun Bapak cancel itu dari Bapak, bukan dari travel, Bapak yang bertanggung jawab, harus cari pengganti. Atau nanti travel yang cari pengganti, tapi biasanya didiskonkan, Bapak harus rela uang sekian harus dipotong supaya ada yang menggantikan. Tidak ada istilah dikembalikan 100% Pak, tidak ada, karena sudah bertransaksi semuanya ke pihak-pihak atau vendor tiket, karena tiket bukan milik travel. Ada Garuda, ada Lion, itu punya orang lain. Mereka minta pembayaran biasanya 1 minggu atau 2 minggu sebelum berangkat, itu harus sesuai nama. Begitu juga hotel di sana menyesuaikan kamar, itu bukan punya travel, itu punya orang Arab. Visa juga sama, itu punya orang Arab, punya pemerintahan Arab, bukan travel. Artinya tinggal berangkat Pak. Kalaupun gagal, maka Bapak harus cari pengganti. Itu pun nanti ada namanya changing name. Dari maskapai itu ada biaya lagi, perubahan nama. Kalau yang lain-lain mungkin ada keringanan. Intinya kalau sudah siap berangkat, sudah setor, siap berangkat. Qadarullah misalkan gagal berangkat, maka nasabah yang bertanggung jawab. Travel tetap berusaha untuk mencari pengganti. Namun kami tidak janji apakah ada atau tidak. 45 biasanya satu grup. Nanti Bapak bisa cek apakah betul. Misalkan ada satu yang gagal, tetap berangkat 45 atau 44. Begitu. Itu karena 44 ada yang tidak jadi berangkat. Syukur kalau misalkan ada pengganti, berarti tetap 45. Berarti nanti pengembalian untuk Bapak sekian, tidak 100% juga. Berita gembira, alhamdulillah sekarang Pak, di Travel MHU antrian sudah orang mau umroh. Cepat itu cari pengganti, cepat sekarang. Makanya ada harga 19 juta itu Pak. Itu biasanya mengisi seat kosong, pengganti. Satu hari sebelum berangkat gagal, kita langsung launchingkan harga 19.900. Bapak tadi bayar berapa? 25 juta. Berarti harus rela 4 jutanya untuk dihanguskan daripada hangus 100%. Paham Pak? Oke, terima kasih. Baik.
Baik, jelas Bapak Ibu ya. Jadi kalau nak gratis ada lagi caranya bersepeda dari sini. Insya Allah gratis itu sampai sana. Atau berenang dari Sungai Musi. Gratis itu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz dan Fitrah atas penjelasannya. Mudah-mudahan kami yang hadir di sini insya Allah akan diberikan kemudahan untuk bergabung nanti di travel MHU ini. Dan baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, berhubung waktu menjelang sholat zuhur kita sudah mendekati waktu masuk, kami kita ingin foto bareng untuk dokumentasi ya beliau. Seluruhnya tadi apa tegak di sini? Boleh seluruhnya Jadi satu. Ya. Yang bapak-bapaknya. Oh iya ya. Oke. Jadi mari bapak-bapak kita tegak. Kalau bapak-bapaknya duduk di step pertama ya, step kedua ini ibu-ibu terdiri ya. Ya, tepuk sebentar ibu-ibu ya. Bapak bisa langsung di sebelah saya berbaris dan ibu-ibu boleh di belakangnya sendiri ya. Kita buat video dan juga foto dokumentasi. Bapak-bapak di sini boleh, mohon izin minta waktunya sebentar sholat zuhur ya. Duduk. Ibu-ibunya yang di belakang. Ya. Mana Pak Budi? Pimpin dia lihat Pak Budi. Pak Budi. Nanti ada yel-yel ya. Kita latihan dulu. Saya akan bantu untuk yel-yelnya. Nanti saya akan bilang siapa kita. Bapak Ibu bisa jawab MHU. Di mana kita? Dijawab Prabu Muli. Kemudian MHU berangkat terus. MHU 5 juta jamaah. Takbir Allahu Akbar. Bisa ya Ibu Bapak? Kita coba ya. Siapa kita? MHU. Di mana kita? Prabu Muli. MHU berangkat terus. MHU 5 juta jamaah. Takbir Masya Allah, langsung bisa ya. Foto dulu Kita foto dulu Bapak Ibu. Ini adalah doa 5 juta jamaah kita nanti yang bolak-balik umroh insyaallah. Siapapun yang angkat tangan 5 juta jamaah saya doakan bolak-balik umroh nanti. Amin ya Rabbi. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke, enggak usah. Iya. Yang biasa dulu biasa. Ya, yang biasa. Ya. Bebas. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke. Video. Video rekomendasi. Baik. Sudah. Videonya langsung ya. Siap Ibu Bapak? Siapa kita? Di mana kita?
Ulang ya. 1, 2, 3. Siapa kita? MHU. Di mana kita? MHU. Berangkat terus. MHU. 5 juta jemaah. Takbir. Allahu Akbar. Yeay. Sampai jumpa di Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah, maka selesailah sudah rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini dapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengambil berkah, mari kita tutup dengan melapaskan lapis hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Pakai HP aja berarti. HP buat live boleh dia live. Pakai HP aja berarti. Pakai HP ya? Ayo. Sebentar. Bisa itu Kak. Aja. Mana istri? Ayo balik. Di mana? Naik. Oke, bentar ya. 1, 2, 3. Lagi. Oke dulu bentar. 1, 2, 3. Kak, nak bawa foto cepat. Kak. Sampai Kak Wisnu, Kak. Ayo. Siap jadi akhir. Siap ya.